remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time and ring. It ain't no big thing, just show her a little. Masjid di sini salat-salatan. Membuat sekretariat gabungan. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membuat video materi pembelajaran mengenai perkembangan politik yang ada di Indonesia pada masa awal reformasi. Nah, pertama-tama kenalin aku Erika Sepna di sini sebagai host, dan aku di sini nggak sendirian aja, tapi bareng teman-teman aku yang lain. Mungkin bisa kenalan dulu dari yang paling ujung. Aku Alvito. Aku Ayesa, namaku Gita. Aku Sawadela. Nah, sebelum kita ke inti materi pembahasan kita, yaitu mengenai perkembangan politik di Indonesia, kita bakalan bahas dikit-dikit dulu mengenai awal reformasinya dulu. Jadi, awal reformasi itu dimulai ketika kemunduran Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, ketika dia sudah menjabat selama 32 tahun lamanya. Kemunduran ia pun akhirnya digantikan oleh wakilnya, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak sih kebijakan politik apa yang dibuat pada masa pemerintahan Pak Habibie tersebut? Kalau untuk kebijakannya sendiri ini ada yang paling menonjol, itu ketika Pak B.J. Habibie itu memberi kebebasan kepada rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, itu tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Selain itu, ia juga melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tuntutan agenda daripada reformasi. Nah, itu sebabnya kita menyebutnya sekarang dengan otonomi daerah. Selain itu, ia juga membentuk kabinet yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, selain 3 kebijakan yang udah disebutin sama Aisyah tadi, kira-kira ada yang bisa nambahin lagi nggak sih kebijakan-kebijakan yang udah dibuat sama Pak Habibie sebelumnya? Nah, setauku juga ya, pada masa pemerintahan B.J. Habibie itu, ia membuat pemilu bebas. Nah, pemilu bebasnya ini bersifat demokratis. Jadi, pemilu bebas yang ia buat itu pada masa jabatannya, yaitu pada tahun 1999. Yang bertujuan supaya pemilu bisa dilakukan dengan lebih cepat. Oleh karena itu, ia membuat pemilu bebas yang bersifat demokratis tersebut. Nah, setelah kebijakan-kebijakan yang udah dibuat sama Pak Habibie, kira-kira kebijakannya itu ada nggak sih yang berseberangan dengan hukum Indonesia? Dan apakah kebijakan-kebijakannya itu lancar gitu dijalanin sama pemerintahan di Indonesia waktu itu? Jadi begini teman-teman semua. Jadi kalau dilihat dari bidang hukumnya, Pak B.J. Habibie ini memang banyak mereformasi bidang hukum di Indonesia. Dan saat itu memang tidak berjalan dengan baik karena ada terjadinya tumpang tindih dari perundang-undangan saat itu. Dan dalam reformasi tersebut, kira-kira ada nggak sih dampak positif yang bisa kita ambil gitu pada masa itu? Ya, mungkin dari dampak yang melakukan reformasi itu membuat Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis dengan dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung. Karena saat dirinya dilantik, ia banyak sekali mendapatkan desakan dalam sistem politik. Nah, mungkin itu ya kebijakan-kebijakan politik dari Pak Habibie. Pertama dalam menyelamatkan krisis politik Indonesia. Terus meskipun kebijakan-kebijakan itu mendapat banyak desakan dan juga penolakan dari masyarakat Indonesia. Dan masa pemerintahan dia juga disebut dengan masa transisi ya teman-teman. Dan masa transisi itu adalah masa di mana pemerintahan Indonesia itu benar-benar lagi sangat rawan pada masa itu. Nah, untuk pembahasan masa Pak Habibie selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke presiden selanjutnya, yaitu ada Bapak Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan
Pak Gus Dur. Nah, di sini ada yang tahu mungkin kebijakan-kebijakan politik yang dibuat pada zaman masa Pak Gus Dur? Mungkin Yesa bisa jelasin. Oke, jadi Pak Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal dengan Gus Dur ini menjabat menjadi presiden di Indonesia itu pada tahun 1999 ketika Pak B.J. Habibie sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden saat itu. Nah, pemerintahan Gus Dur sendiri ini sama aja sebenarnya sama dengan pemerintah Baharudin Yusuf Habibie ini, yaitu diliputi dengan berbagai kerusuhan dengan kondisi sosial yang bergejolak, gerakan separatis, kerusuhan antar etnis maupun agama. Nah, untuk kebijakan politik sendiri kira-kira apa aja nih yang udah dilakuin sama Pak Gus Dur? Kalau untuk kebijakan politik dari Pak Gus Dur sendiri ini, yang pertama ia membubarkan Departemen Penerangan. Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan ini dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto itu sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers. Nah, oleh sebab itu, Pak Gus Dur sendiri ini menghendaki pembubaran Departemen Penerangan ini agar kebebasan pers itu bisa terjamin saat itu. Selain dari membubarkan Departemen Sosial, kira-kira apa lagi nih yang bisa ditambahin? Mungkin ada yang mau nambahin? Selain itu ada juga loh kebijakan-kebijakan lain yang paling banyak sekali menuai kontroversi. Wah, apa tuh kita? Nah, kebijakannya itu adalah sebuah wacana. Jadi wacana tersebut berisi pernyataan bahwa akan dicabutnya ketetapan MPR tentang pelarangan Partai Komunis yang tertuang dalam MPR nomor 25 tahun 1966. Nah, selain itu juga, Gus Dur juga mengeluarkan kebijakan untuk membuka hubungan dagang dengan Israel, yang juga banyak menuai protes dari banyak masyarakat saat itu. Nah, dari pernyataan yang disampaikan kita tadi, sama seperti pertanyaan sebelumnya, kira-kira apa ada penolakan dari kebijakan-kebijakan politik yang udah dilakuin sama Pak Gus Dur sendiri? Tentu ada. Jadi wacana tersebut itu mendapatkan banyak sekali penolakan dari berbagai macam sisi. Salah satunya adalah penolakan dari Menteri Kehakiman Yusril Iza Mahendra. Bahkan ya, Gus Dur itu pernah dianggap sebagai agen Yahudi oleh para demonstran. Karena melihat kondisi yang begitu tidak stabil ini, pemerintah pun menganjurkan ataupun memberi saran supaya pembukaan hubungan tersebut dapat ditunda. Begitu, Nah, katanya juga Pak Gus Dur sendiri itu pernah mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang berisi larangan dalam berinteraksi dengan adat maupun agama Tionghoa di tempat publik. Apakah itu benar? Wah, benar banget, Semua itu dilakukan Gus Dur bukan semata-mata tanpa alasan, tapi ia mempunyai tujuan, yaitu tujuannya untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Wah, jadi nambah banyak banget nih wawasan kita ya dari apa yang udah disampaikan kita tadi. Nah, kita langsung lanjut aja nih ke presiden berikutnya, yaitu presiden satu-satunya perempuan yang pernah menjabat di Indonesia, yaitu Ibu Megawati. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih kebijakan politik dari Ibu Mega sendiri? Nah, tuh. Kita bahas juga nih, katanya pada zaman pemerintahan Ibu Megawati ini banyak perubahan dan kebijakan politiknya. Nah, apa aja tuh? Bisa tolong disebutin nggak? Nah, pada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri, ia merubah banyak sekali tatanan politik. Mulai dari ia mengubah sistem partai baru, sistem pemilu baru, kemudian pemilihan presiden dilakukan secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah penerapan mekanisme pergantian antar waktu atau recall. Mungkin Yesa bisa bantu jelasin itu penerapan apa? Pergantian antar waktu ya? Ya. Kalau pergantian antar waktu ini adalah istilah umum dalam dunia perpolitikan yang merujuk kepada pergantian seorang anggota dewan atau komisi itu karena yang bersangkutan itu berhalangan hadir atau meninggal dunia. Penyebab terjadinya pergantian antar waktu ini adalah pergantian yang menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan penguasa. Padahal tuh kalau di masa sekarang pergantian antar waktu menjadi alat efektif.
untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai politik. Kalau kebijakan dari Ibu Megawati sih itu. Oh, jadi itu ya tadi kebijakan-kebijakan politik yang pernah dilakukan sama Ibu Megawati. Nah, selanjutnya kita ke presiden selanjutnya yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Nah, Pak SBY ini kan ngejabat 2 periode ya. Yang pertama sama wakilnya Pak Yusuf Kalla dan yang kedua Bapak Budiono. Nah, pada masa pemerintahan bareng Pak Yusuf Kalla kira-kira apa aja sih kebijakan politiknya? Jadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dikenal sebagai SBY dimulai dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Di masa pemerintahannya ada 2 wakil presiden yakni Yusuf Kalla dan Pak Budiono. Kalau untuk kebijakan yang dilakukan Pak SBY ini tidak sebanyak dari presiden-presiden sebelumnya, karena SBY itu ingin mewujudkan Indonesia aman dan damai, mulai dari mengatasi masalah disintegrasi bangsa salah satunya, konflik Aceh, mencegah aktivitas illegal logging dan memberantas terorisme. Tapi itu adalah kebijakan yang diterapkan saat menjabat bersama Yusuf Kalla. Nah, kalau ketika SBY menjabat bareng Bapak Budiono sendiri nih, kira-kira apa aja sih kebijakan politik yang dia terapkan? Pak SBY mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat sistem politik dengan cara membuat sekretariat gabungan atau disingkat Setgab yang beranggotakan Partai Demokrat yang bertujuan menyatukan visi dan misi agar arah pembangunan berjalan seiring keputusan bersama. Kebijakan lainnya itu masuk ke perkembangan ekonomi, tetapi bukan politik. Oke, jadi mungkin itu ya kebijakan-kebijakan politik yang udah dilakuin sama Pak SBY. Mungkin itu saja. Oke. Selanjutnya kita ke presiden yang benar-benar kita rasain nih pemerintahannya ya, yaitu Presiden Jokowi. Nah, kira-kira di sini ada yang bisa bantu sebutin apa aja kebijakan-kebijakan yang udah dilakuin sama Pak Jokowi selama 2 periode ini? Kalau menurutku di sini semua kebijakan dari setiap pemerintah pasti itu memiliki perbedaan dalam menerapkan kebijakannya, termasuk Pak Joko Widodo ini. Pasti dia juga mengeluarkan kebijakan yang mungkin di bidang politiknya atau ekonominya. Semua itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri dulu, Iya. Jadi emang betul banget nih, masyarakat tuh harus banget mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Apalagi kan kita nih generasi muda ya, generasi Z yang merupakan salah satu ujung tombak mencapai cita-cita bersama, baik itu internasional maupun nasional. Dan itu seru juga ya pembahasan kita hari ini. Banyak yang bisa kita ambil, apalagi anak zaman sekarang ini masih sangat awam tentang masa pemerintahan dahulu. Nah, mungkin teman-teman yang nonton video ini mungkin dapat banyak wawasan baru, pengetahuan baru. Apalagi kita kan sharing-sharing nih. Apalagi nanti kita 2024 tuh udah masuk tahun politik dan bakal ada presiden baru yang pastinya bakal ada kebijakan-kebijakan baru dong dari presiden baru. Nah, makasih teman-teman semua yang udah nonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah banyak wawasan serta pengetahuan. Aku Erika Sepna sebagai host di sini dan juga teman-teman semuanya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.